Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pan, burung hantu, kupu-kupu. Kata-kata itu tampak sangat normal, namun Ciu Yao hampir bisa merasakan kesedihan kuno yang menusuk jiwa dari kata-kata itu. Kabut tak berujung tampak tak terbatas seperti biasanya. Yun Ce telah tinggal di tempat ini selama setengah tahun. Tentu saja, dia tidak selalu berada di tempat yang sama. Terkadang, dia berlama-lama di satu tempat untuk sementara waktu. Terkadang, dia menjelajah lebih jauh ke dalam kabut tak berujung. Selalu lebih dalam ke dalam kabut tak berujung. Saat debu jurang semakin tebal, begitu pula binatang buas jurang di sekitarnya. Pada kedalaman ini, bahkan seorang setengah dewa pun harus melangkah dengan hati-hati. Yun Ce, sebaliknya, mengalami kemajuan dengan kecepatan yang sama. Matanya lebih gelap daripada jurang kabut itu sendiri. Pada saat itulah dia mendengar geraman mengerikan dari sisi kanannya. Kedengarannya seperti naga, tapi berkali-kali lebih serak dan menakutkan. Kedengarannya seperti auman putus asa dari binatang yang dirantai yang menanggung 10.000 siksaan pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, siluet drakonik memasuki persepsi spiritualnya. Aura kehidupan Yun Ce menstimulasi naluri destruktif siluet drakonik, dan auranya setara dengan praktisi mendalam alam kepunahan ilahi. Itu adalah naga bertanduk. Dia terlalu familiar dengan siluet naga bertanduk. Kembali ke alam dewa api, naga bertanduklah yang memaksanya tidur dengan Mu Suanyin dan secara tidak langsung, Ciu Yao. Dilihat dari aura dan tekanannya, itu mungkin berada di alam kepunahan ilahi tingkat kedua. Naga bertanduk itu jelas merupakan ancaman besar bagi Yun Ce, tapi pemuda itu benar-benar lengah karena suatu alasan. Dia bahkan tidak memperlambat atau mempercepat langkahnya. Tepat sebelum naga jurang itu melampiaskan amarahnya pada Yun Ce, tiba-tiba ia membeku di jalurnya. Kemudian, ia menurunkan tubuhnya, menarik aura destruktifnya, dan meringkuk di samping Yun Ce dengan lemah lembut seperti hewan peliharaan. Saat itulah Yun Ce bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan seberkas cahaya ke dalam inti jurang naga bertanduk jurang. Dengan debu jurang yang bertindak sebagai pembawa, ini akan memungkinkan dia untuk merasakan naga bertanduk jurang bahkan di dalam kabut tak berujung yang luas dan sepertinya tak berujung ini. Binatang jurang alam kepunahan ilahi tahap awal adalah makhluk tertinggi mutlak yang bisa dia kendalikan untuk saat ini. Tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Saat ini, Yun Ce telah mencapai titik di mana konsentrasi debu jurang hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Misalnya, seorang guru ilahi tidak akan mampu memperluas persepsi spiritualnya lebih dari 30 meter. Bukan berarti guru ilahi manapun kecuali satu orang yang mampu mencapai tempat ini. Bagaimanapun, sebagian besar binatang jurang di daerah ini berada di alam kepunahan ilahi. Kembali ke tanah kehidupan, alam kepunahan ilahi adalah alam kultivasi yang sangat didambakan tetapi tidak akan pernah tercapai. Ketika seseorang memasuki alam kepunahan ilahi dan menjadi setengah dewa, mereka secara otomatis akan ditempatkan pada posisi tinggi di jurang neraka. Misalnya, lebih dari 90% ksatria abaisal yang kuat dan mulia adalah praktisi alam kepunahan ilahi. Kurang dari 10% dari mereka berada di alam batas ilahi. Namun dalam kabut tak berujung, monster jurang dari alam kepunahan ilahi ada di mana-mana. Secara harfiah, tidak ada arah yang bisa digunakan Yun Ce untuk menyebarkan persepsi spiritualnya tanpa mendeteksi seluruh gerombolan binatang jurang di alam kepunahan ilahi, dan jumlah mereka hanya bisa digambarkan sebagai orang gila.
Bahkan dia merasa kecil saat dia berjalan sendirian melewati tempat ini sebagai guru ilahi. Tak heran kalau bagian dalam kabut tak berujung juga dijuluki tanah orang mati. Simen Boyun adalah eksistensi yang kuat dan mulia, tapi Yun Ce ragu dia bisa bertahan bahkan 10 napas di tempat ini. Dikombinasikan dengan debu jurang yang sangat tebal, bahkan seorang praktisi alam batas ilahi pun tidak akan mampu bertahan lama. Yun Ce masih menjelajah lebih jauh ke dalam kabut tak berujung, tapi langkah kakinya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia juga menarik auranya sebanyak mungkin sambil menutupi dirinya dengan banyak lapisan debu jurang. Hampir bisa dikatakan bahwa dia telah menyatu dengan debu jurang. Selama setengah tahun terakhir, pemahaman Yun Ce terhadap debu jurang terus berkembang pesat. Saat ini, dia bisa langsung mengumpulkan semua debu jurang di suatu area tertentu dan bahkan menggunakannya sebagai media untuk mengirimkan energi jiwanya jauh-jauh sekali. Kemampuannya untuk mengendalikan binatang buas di jurang telah berubah dari hampir tidak bisa dikendalikan menjadi juga dipraktikkan dengan baik. Level binatang yang bisa dia kendalikan juga meningkat pesat. Intinya, kemampuannya mengendalikan binatang jurang terletak pada kemampuannya mengendalikan debu jurang. Selama setengah tahun terakhir, Li Su mengamati setiap gerakan Yun Ce. Dia telah menyaksikan dia menyempurnakan kekuatan asal yang ditinggalkan Dewa Qilin hanya dalam 3 hari. Kemudian, dia hanya menghabiskan 18 jam untuk memasukkan darah asal dan sumsum asalnya dengan sempurna. Pada bulan kedua, Yun Ce berhasil mengembangkan teknik penjaga eksklusif terkuat Qilin, Istana Suci Qilin. Li Su sadar bahwa dia memiliki tubuh suci ketiadaan yang dianugerahkan oleh dewa leluhur sendiri, tapi dia belum pernah menyaksikan pengalamannya sebelum momen itu. Itulah mengapa dia terkejut ketika Yun Ce menghancurkan akal sehatnya, akal sehat dewa penciptaan berkali-kali. Selain itu, penguasaannya terhadap debu jurang meningkat dengan kecepatan yang terlihat hampir setiap hari. Dalam ingatannya, kekuatan kepunahan yang utama tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kecuali dewa leluhur, tapi Yun Ce menguasainya seolah-olah dia baru saja menguasai jenis energi mendalam lainnya. Ketika seekor binatang buas diubah menjadi binatang buas jurang, mereka praktis abadi selama mereka tetap berada di dalam kabut tak berujung. Mereka hanya bisa dimusnahkan. Secara logika, tidak ada praktisi mendalam yang bisa mengalahkan monster jurang lain dengan tingkat kultivasi yang sama. Itu karena energi dan energi jiwa praktisi yang mendalam akan ditekan oleh debu jurang, tetapi binatang buas jurang memiliki kekuatan penghancur yang hampir tak terbatas dalam debu jurang. Bahkan luka mereka akan sembuh dengan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 praktisi mendalam dengan setidaknya tingkat kultivasi yang sama untuk mengalahkan satu monster jurang. Tentu saja, ceritanya berbeda di luar kabut tak berujung. Semakin tebal debu jurang, semakin kuat pula binatang jurang itu. Akibatnya, Yun Ce terpaksa memperlambat langkahnya dan berhati-hati dalam menyebarkan persepsi spiritualnya. Pada satu titik, dia akhirnya bergumam, sepertinya ini adalah batasku. Baru saja, persepsi spiritualnya melakukan kontak dengan 2 aura yang membuat jiwanya merinding. Mereka mungkin adalah monster jurang alam kepunahan ilahi tingkat menengah. Tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan monster jurang alam kepunahan ilahi tingkat menengah dalam pertarungan langsung, tapi dia seharusnya bisa mengendalikan mereka di level paling dasar. Itu hanya jika dia menghadapi 1 atau 2 binatang buas. Jika dia secara tidak sengaja memicu seluruh kawanan, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Pasti sudah lama sekali sejak seseorang berkelana begitu jauh ke dalam kabut tak berujung,
dan Yunce benar-benar satu-satunya orang dalam sejarah abis yang berhasil mencapai sejauh ini sebagai guru ilahi. Pada saat inilah Li Su bertanya, apakah Anda berencana untuk melihat sekilas primal Abyss of Death yang dirumorkan? Itu benar, jawab Yunce, tapi sepertinya hal itu tidak mungkin untuk saat ini. Primal Abyss of Death dikabarkan terletak di tengah kabut tak berujung. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan disebut Abyss of the Abyss. Dengan asumsi bahwa rumor yang dia dengar itu benar, Yunce berani bertaruh bahwa itu adalah Abyss yang asli dan primordial, yang konon bisa melebur bahkan dewa sejati menjadi kehampaan dalam sekejap. Abyss of Death yang sebenarnya, itu juga akan menjelaskan mengapa semakin dekat dia ke sumbernya, semakin tebal debu jurang tersebut. Lagi pula, jika dia berkelana lebih jauh ke dalam jurang neraka dan bertemu dengan monster jurang dari alam kepunahan ilahi tahap akhir atau bahkan binatang jurang dari alam batas ilahi, dia mungkin bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, sudah waktunya untuk berhenti. Aku harus mencari tempat yang cocok di dekat sini. Yunce tiba-tiba menggumamkan sesuatu yang Li Su tidak mengerti. Tempat yang cocok, dia bertanya, tapi Yunce tidak memberinya jawaban. Dia hanya bergerak maju dengan lambat. Kurang dari 5 km kemudian, konsentrasi aura binatang jurang tiba-tiba turun drastis. Semakin jauh dia pergi, semakin sedikit monster jurang yang dia deteksi. Ketika Yunce akhirnya berhenti, dia mencapai lokasi di mana dia tidak bisa mendeteksi satupun binatang buas dalam jarak 25 km darinya. Yunce mengerutkan kening dalam-dalam saat rasa tidak nyaman muncul di perutnya. Dia sedang mencari titik buta di mana konsentrasi binatang buas di area tersebut paling rendah, tapi tempat ini agak terlalu terpencil, bukan? Seolah-olah dia telah memasuki area terlarang. Dia memfokuskan inderanya pada debu jurang dan perlahan-lahan menyebarkannya keluar, tapi dia masih tidak bisa merasakan apapun di area itu selain keheningan yang mematikan. Mungkin aku hanya beruntung. Melihat tidak ada alasan untuk berubah pikiran, Yunce melepaskan debu jurang yang mengelilingi tubuhnya dan memperlihatkan cahaya merah di tangannya. Itu adalah cahaya yang dikenali Li Su. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Master dari World Piercer sebelum kamu jatuh ke abyss, bukan? Saya ingat Anda memiliki 2 di antaranya. Itu benar. Yunce dengan sangat hati-hati menghapus segel yang menutupi permukaan cahaya merah. Itu adalah inti formasi dunia dan batu ilahi dunia yang diciptakan dari sisa kekuatan penindik dunia. Jika saya menyematkan inti formasi dunia di sini, saya akan dapat berteleportasi kembali ke sini dengan batu ilahi dunia kapanpun saya mau. Tapi kenapa di sini? Li Su bertanya. Yunce menjawab pelan, idealnya, aku ingin menanam inti ini di tepi primal Abyss of Death, tapi aku tidak cukup kuat untuk mencapainya, jadi ini adalah kompromi. Tetap saja, itu sudah cukup. Cahaya merah jatuh ke kakinya, dan sial, cahaya ilahi spasial bersinar seperti bunga merah tua dan berkembang menjadi formasi merah kecil selebar 3 meter. Formasi mendalam berputar perlahan dan menjadi lebih redup. Hanya 2 napas pendek kemudian, ia menghilang seolah tidak pernah ada lagi. Ketika Yunce mengeluarkan batu ilahi tata ruang, dia menyadari bahwa cahaya ilahi spasialnya telah mengalami perubahan yang jelas. Kelihatannya redup seperti biasanya, tapi sekarang warnanya tampak sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Karena dia sangat dekat dengan inti, dia bahkan bisa merasakan hubungan spasial khusus di antara mereka. Sui Meiyin pernah memberitahunya bahwa dia tidak dapat menyimpan banyak energi spasial di batu ilahi tata ruang karena kurangnya waktu.
Selain itu, semakin besar jarak teleportasi, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Satu-satunya hikmahnya adalah batu ilahi tata ruang dapat mengumpulkan energi dengan sendirinya. Selain itu, kekuatan ilahi dari penusuk dunia sangat rendah karena harus menggunakan penusuk dunia berulang kali untuk melarikan diri dari Mobei Chen. Jadi hanya dengan membuat inti formasi dunia dan batu ilahi dunia saja sudah membebaninya secara ekstrim, artinya item tersebut, tingkat spasial bukanlah yang tertinggi yang bisa mereka capai. Akibatnya, dia tidak bisa berteleportasi secara instan saat dia menggunakan batu ilahi dunia. Tidak hanya itu, World Divine Stone harus ditinggalkan agar formasi teleportasi tetap terbuka. Ini berarti dia tidak bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari musuhnya, tapi dia bisa menggunakannya sebagai jembatan antara dua ruang. Inti tidak dapat dipindahkan setelah ditanam. Yun Ce melihat sekelilingnya. Pemandangan ini akan menjadi pemandangan yang familiar mulai sekarang. Ayo pergi. Yun Ce berbalik untuk pergi. Tapi dia tiba-tiba membeku bahkan sebelum dia bisa mengambil satu langkah pun. Dia merasa ada sesuatu yang baru saja menusuk jiwanya. Ia menggeliat dan menggeliat seperti cacing. Darahnya membeku di pembuluh darahnya, dan tulangnya terasa lemas. Dia dengan kaku memutar lehernya sampai pupil matanya yang sebesar pin bertemu, sepasang cahaya gelap yang menakutkan. Alam, batasan, ilahi. Kata-kata itu muncul di benaknya seperti mimpi buruk yang hidup. Ketika dia berada di Kilin Abyss Realm, dia sudah tahu betapa kuatnya seorang praktisi mendalam alam batas ilahi tingkat menengah. Setelah dia memasuki kabut tak berujung, jumlah monster jurang alam kepunahan ilahi yang dia temui hanya bisa digambarkan sebagai tak terhitung banyaknya. Tapi saat ini, aura destruktif yang menekan seluruh tubuhnya begitu menakutkan hingga hampir menghancurkan keinginannya dalam sekejap. Bahkan matanya benar-benar buram. Begitulah cara dia mengetahui bahwa kekuatan ini mungkin telah melampaui batas alam kepunahan ilahi. Itu mungkin adalah langit-langit legendaris dari setengah dewa, alam kultivasi yang sangat dekat dengan alam dewa sejati, alam batas ilahi. Binatang buas jurang pada level ini seharusnya tidak ada di area ini. Sepertinya dia sudah tidur sebelumnya, itulah sebabnya Yun Ce tidak bisa mendeteksi sedikit pun keberadaannya sampai semuanya terlambat. Sudah terlambat ketika dia mengaktifkan inti formasi dunia, dan cahaya ilahi spasialnya menyentaknya dari tidurnya. Pan, Xiao burung hantu, Dai, kupu-kupu. Qianye Yinger mengerutkan kening saat dia memeriksa tablet itu dengan cermat. Itu terlihat seperti sebuah nama, dan pada saat yang sama bukan sebuah nama. Qi Wuyao berkata perlahan, ini adalah tablet kuno yang saya temukan di mana saya memperoleh jiwa Kaisar Iblis Nirwana. Itu bukan satu-satunya peninggalan atau artefak iblis yang saya temukan saat itu. Faktanya, tablet ini adalah yang paling tidak berguna dan tidak menarik perhatian dari semuanya karena bahkan 3 kata yang dapat dikenali pun tidak masuk akal tanpa konteks. Akibatnya, saya mengesampingkannya dan melupakan semuanya. Berdasarkan penggalan ingatan Mobei Chen, salah satu kerajaan dewa diberi nama, Kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Tadinya kukira nama itu terdengar familiar pada saat itu, tapi itu hanya kenangan yang jauh dan tidak berguna sehingga aku tidak bisa segera mengingatnya. Baru setelah Yun Ce pergi ke Abyss, aku akhirnya mengingatnya. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna bahkan setelah memeriksa tabletnya sekali lagi. Itu sampai kata-kataku menginspirasimu, kan? Qianye Yinger berkata perlahan. Itu benar. Mata Qi Wuyao berkilau karena kecerdasan. Dengan asumsi bahwa Pan Xiaodi adalah sebuah nama,
itu bukanlah nama yang pernah dimiliki siapapun di dunia saat ini. Tapi di zaman kuno, kata Pan akan langsung membangkitkan ingatan kaisar iblis tertentu. Tepatnya kaisar iblis Neter asli. Neter asli. Bawah. Cermin Neter. Petunjuk dan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya yang sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali di kepala Ciu Yao tiba-tiba bergabung menjadi satu. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah ledakan besar tiba-tiba mengganggu pemikiran Ciu Yao dan Qianye Yinger. Kedua wanita itu mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu pada saat bersamaan. Ini adalah ranah pencuri jiwa dan wilayah tempat Yun Ce diangkat menjadi kaisar wilayah ilahi utara. Siapa yang berani menimbulkan keributan seperti itu di sini? Kedengarannya seperti datang dari timur, komentar Qianye Yinger dengan nada schadenfreude yang jelas. Sepertinya wilayah ilahi utara tidak patuh seperti yang kamu kira, Ratu Iblis. Pasti ada. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, giok transmisi suaranya tiba-tiba bergetar hebat. Ini pasti sesuatu yang mendesak. Qianye Yinger mengerutkan kening saat dia mengaktifkan giok transmisi suara. Suara serius Raja Brahma segera terdengar dari sisi lain, Kaisar Dewa, suara keras tak dikenal baru saja datang dari timur. Ini lebih keras dari apapun yang pernah kudengar seumur hidupku. Saya khawatir sesuatu yang aneh sedang terjadi. Pesan itu menyebabkan Ciu Yao dan Qianye Yinger sedikit pucat. Suara itu muncul dari sisi timur alam Dewa Brahma Monarch. Dan suaranya sangat keras hingga menyebar sampai ke wilayah ilahi utara. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ciu Yao segera mengaktifkan formasi mendalam transmisi suara dan memerintahkan, Hua Jin, kirim kabar ke semua realem king wilayah ilahi timur dan suruh mereka menyelidiki sumber kebisingan sesegera mungkin. 15 menit kemudian, Hua Jin melaporkan kembali. Guru, kami mendapat konfirmasi bahwa suara itu tidak datang dari wilayah ilahi timur, tetapi dari timur wilayah ilahi timur itu sendiri. Kebisingannya sangat keras dan mengganggu sehingga memicu berbagai tingkat gelombang pasang di banyak alam bintang, namun sejauh ini semuanya masih terkendali. Baru saja, kami menyelidiki beberapa alam rendah yang pernah kami hubungi dan menemukan bahwa sumbernya datang dari jauh ke timur, jadi ini mungkin konyol. Tapi menurutmu apakah mungkin suara itu berasal dari tembok primal chaos? Ciu Yao dan Qianye Yinger saling bertukar pandang. Mereka masing-masing melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Saat cahaya gelap menyala, siluet hitam besar segera menerkam Yun Ce, disertai dengan raungan mengerikan yang mengguncang kabut tak berujung yang luas. Apa hal tersulit di dunia untuk dikendalikan dan dilawan? Naluri. Jika itu adalah praktisi mendalam alam batas ilahi di hadapannya atau bahkan dewa sejati tertinggi, Yun Ce tidak akan berdaya melawan mereka, tapi dia setidaknya bisa memikirkan berbagai cara untuk bersikap baik dan menggunakan kata-kata untuk menghadapinya. Lagi pula, ada banyak hal yang ada di tubuhnya yang bisa dia gunakan untuk keluar dari situasi tersebut. Sayangnya, satu-satunya yang dimiliki monster jurang adalah naluri dasar untuk menghancurkan semua aura hidup. Ia tidak memiliki sedikit pun kehati-hatian atau keraguan sebelum melancarkan serangannya. Setelah datang ke Abyss, Yun Ce tidak pernah benar-benar bertarung dengan seseorang di alam kepunahan ilahi, tapi sekarang dia tiba-tiba diserang oleh binatang jurang batas ilahi. Ketika kekuatan kehancuran menimpanya, tekanan dan keputusasaan yang dia rasakan membuat Yun Ce merasa seolah seluruh kabut tak berujung atau bahkan seluruh jurang neraka menekannya. Siluet hitam dengan kekuatan mimpi buruk langsung mendekat. Yun Ce hanya bisa samar-samar melihat bentuk sepanjang 300 meter yang dengan cepat memenuhi matanya.
Suara mengertakkan gigi sangat keras. Lengan Yun Ce terangkat secara horizontal dan pedang pembunuh iblis pemalu surga muncul di tangannya. Kedua lengannya menahan tekanan pegunungan, mengangkat pedang, dan dengan keras menghantam siluet hitam itu dengan kekuatan dewa jahat yang menentang hukum alam itu sendiri. Restorasi bintang bulan. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar masih belum mampu mengatasi kekuatan hukuman balik dari dewa jahat. Suara gemuruh bumi terdengar di seluruh kabut tak berujung. Kekuatan destruktif dari alam batas ilahi langsung dilawan saat menyentuh pedang pembunuh iblis yang memukul surga, meledak ke dalam tubuh binatang jurang batas ilahi. Teriakan binatang jurang batas ilahi segera berubah nada. Siluet hitam yang awalnya jatuh tersentak keras dan langsung terlempar ke kejauhan oleh kekuatan besar yang datang dari dirinya sendiri. Meskipun itu adalah serangan balasan instan, beberapa dampak dari kekuatan itu masih mendarat pada Yun Ce. Dia juga dikirim terbang. Pedang pembunuh iblis pemalu surga memotong alur beberapa meter sebelum berhenti. Begitu dia melakukannya, dia sudah mengeluarkan darah dari semua lubang dan tulang-tulang di tubuhnya sangat kesakitan hingga rasanya seperti hancur. Melawan monster jurang batas ilahi yang tidak dapat diajak berpikir, restorasi bintang bulan adalah satu-satunya kekuatan di gudang senjatanya yang dapat melawannya. Namun, biayanya sangat besar dan dia tidak dapat mengaktifkannya lagi dalam waktu singkat. Bisa atau tidaknya dia melarikan diri sekarang bergantung pada nasibnya. Dia dengan cepat menghapus semua noda darah yang keluar dan menahan auranya. Alih-alih menggunakan Moon Splitting Cascade, dia mengusir debu jurang di sekitarnya untuk menutupi tubuhnya. Karena pantulan yang tiba-tiba, kekuatan dan indera spiritual binatang jurang batas ilahi ini akan runtuh sebentar, sehingga kehilangan targetnya selama beberapa detik. Dengan menggunakan debu jurang untuk menyembunyikan auranya selama periode ini, ada kemungkinan dia tidak akan ditemukan lagi. Ketika monster jurang batas ilahi yang telah dirobohkan itu bangkit, sepertinya ia masih marah saat lolongan yang jelas terdengar berkali-kali lebih keras keluar. Namun, tekanan mengerikan yang menghancurkan tubuh itu telah berkurang dengan cepat. Yun Ce santai. Seperti yang diharapkan, menggunakan debu jurang untuk menyembunyikan auranya membuatnya mustahil untuk menemukannya lagi. Tanpa target untuk dihancurkan, naluri destruktif yang tidak terstimulasi akan membuatnya tenang dengan cepat. Namun, jejak Yun Ce hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum aura berbahaya yang menembus hati dan jiwanya tiba-tiba datang dari jarak 50 km. Binatang jurang batas ilahi yang marah mengumpulkan kemarahan yang tidak bisa dilepaskan ke cakar depannya dan dengan kejam menghantamkannya ke tanah kabut tak berujung. Bahkan dengan jarak 50 km, ancaman kematian langsung menghantam kepalanya. Dia tidak peduli lagi menyembunyikan auranya. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan bintang-bintang di alam semesta urat nadinya yang dalam dan melepaskan semuanya. Lapisan cahaya pekat yang menyerupai batu giok kuning bersinar di tubuhnya. Istana Suci Qilin. Sebuah istana yang terbuat dari emas langsung dibangun di sekitar tubuh Yun Ce. Dibandingkan dengan istana besar yang dibangun oleh Dewa Qilin di alam Dewa Qilin, Istana Suci Qilin ini jauh lebih kecil. Jaraknya kurang dari 3 meter tapi itu sudah merupakan pertahanan pamungkas yang bisa dibangun Yun Ce dengan tergesa-gesa. Tidak ada keraguan bahwa pertahanan dan isolasi Istana Suci Qilin sangatlah kuat. Menggunakan darah Dewa Qilin untuk mengaktifkannya membuat kemampuan pertahanannya sendiri melampaui Ceiling Cloud Locking Sun milik Burning Heart Realm Gate. Lagi pula, dewa jahat tidak pandai dalam bertahan. Namun bagi Yun Ce, Istana Suci Qilin memiliki kelemahan yang membuatnya khawatir. Saat diaktifkan, cahaya yang dalam terlalu terang.
Istana cahaya dalam yang berdiri di sana terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia baru-baru ini mencoba menggabungkan Sealing Cloud Locking Sun dengan Qilin Secret Palace untuk menciptakan penghalang pelindung yang defensif dan terstruktur seperti Istana Suci Qilin, dan tidak terlihat serta dapat dilepaskan secara instan seperti Sealing Cloud Locking Sun. Hanya saja sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah menemui bencana yang mematikan. Bumum, ledakan kehancuran melanda pendengaran Yunce. Istana Suci Qilin yang baru saja dibangun beberapa saat yang lalu tiba-tiba kehilangan warnanya dan runtuh sepenuhnya setelah nyaris tidak menahannya selama 1/10 napas, berubah menjadi titik cahaya. Bang! Meskipun dia memiliki pertahanan Istana Suci Qilin, kekuatan sisa yang menyerang tubuh Yunce masih sama menakutkannya dengan palu dewa pemadam dunia. Dia terbang seperti daun layu yang tersapu badai dan kesadarannya bahkan menjadi kosong karena ledakan. Ketika kesadaran Yunce pulih dengan susah payah, dia sudah jatuh ke tanah. Di belakangnya ada selokan dalam yang membentang pada jarak yang tidak diketahui. Rasa sakit luar biasa yang menjalar kemana-mana membanjiri hampir seluruh saraf di tubuhnya dan bau amis darah yang masih keluar dari mulutnya memberitahu dia tentang parahnya luka dalam yang dideritanya. Ini adalah kekuatan alam batas ilahi. Itu masih menakutkan meskipun hanya kekuatan dari pinggirannya yang datang dari jarak 50 km. Dia sudah cukup berhati-hati, tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa monster jurang batas ilahi tinggal di sini. Sepertinya ini jalan buntu. Suara Lisu normal tanpa gelombang apapun. Aku bisa membantumu pulih tidak peduli seberapa parah lukamu, tapi aku tidak bisa menghidupkanmu kembali dari kematian. Permintaan maaf saya. Yunce mengatupkan giginya dan berjuang untuk bangun. Aku tidak akan mati, semudah itu. Bahkan sebelum dia berdiri, dia tiba-tiba terjatuh kembali. Itu karena tekanan mengerikan yang tak henti-hentinya sekali lagi menekan tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, jarak antara dia dan bayangan hitam besar itu bahkan tidak sampai 300 meter. Suara skeptis Lisu datang dari lautan jiwanya. Mengapa auranya berubah begitu banyak dibandingkan sebelumnya? Yunce, yang dengan cemas memikirkan bagaimana cara menghindari kematian, menoleh saat mendengar kata-kata itu dan terkejut saat mengetahui bahwa binatang jurang batas ilahi yang berada di dekatnya hanya berdiri diam dan tidak terus mendekat lebih jauh. Auranya masih menakutkan, tapi sepertinya itu bukan lagi aura penghancur yang hanya berisi kekerasan saja. Sebaliknya, ada emosi kebingungan yang aneh yang seharusnya tidak datang dari binatang buas. Sepasang mata yang menakutkan melihat ke arahnya, tetapi mata aneh yang terkorosi oleh debu jurang itu sebenarnya bergetar seperti nyala api gelap yang tertiup oleh angin yang kacau. Itu tidak bergerak dan Yunce juga tidak berani bergerak untuk beberapa saat sampai dia melihat wajah penuh dari binatang jurang yang menakutkan ini. Debu jurang menutupi seluruh tubuhnya namun bentuknya masih dapat ditentukan dengan jelas. Ia memiliki tubuh rusa, ekor naga, kepala singa, dan tanduk besar di dahinya. Garis besar ini jelas merupakan milik Qilin. Yunce tertegun dan menatap lurus ke matanya. Di dalam situasi kritis kematian tadi, dia samar-samar merasakan bahwa mata ini memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dia menatapnya dengan intens. Meskipun cahaya di matanya telah berubah karena erosi debu jurang, itu masih cukup bagi Yunce untuk mengenali bahwa garis mata besarnya jelas mirip dengan mata besarnya. Dewa Qilin di alam Dewa Qilin. Mungkinkah? Yunce tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu menatap tubuhnya sendiri. Bisa dikatakan dia telah memacu kekuatan Qilin secara maksimal ketika dia buru-buru mengaktifkan Istana Suci Qilin.
Pada saat ini, cahaya kilin berwarna kuning samar masih beredar di tubuhnya. Yunce perlahan bangkit. Pada saat dia berdiri tegak, monster jurang batas ilahi masih tidak bergerak selain dari sepasang matanya yang menyerupai api abu-abu. Matanya semakin bergetar hebat, seolah sedang meronta dan melepaskan diri dari sesuatu. Setelah bangun, Yunce tidak mencoba untuk pergi. Setelah serangkaian ekspresi berfluktuasi di wajahnya, dia mulai berjalan perlahan ke arahnya, mengambil inisiatif untuk mendekati binatang jurang mengerikan yang bisa langsung memusnahkannya. "Kamu," Li Su mengeluarkan suara lembut, lalu menelan kata-kata selanjutnya. Yunce mengangkat tangannya, menahan luka-lukanya. Dia mengedarkan darah Dewa Kilin ke seluruh tubuhnya dan melepaskan aura Dewa Kilin yang lebih padat. Cahaya kilin yang menutupi tubuhnya berangsur-angsur menebal, dan saat Yunce mendekat selangkah demi selangkah, cahaya itu terpantul semakin jelas ke dalam sepasang mata gelap yang bergetar itu. 10 langkah, 100 langkah. Binatang jurang batas ilahi masih tidak bergerak. Bahkan ancaman kematian yang ditimbulkannya perlahan memudar. Yunce bertanya, "Kamu masih sadar?" Binatang jurang itu tidak merespon. Yunce melanjutkan, "Aku memiliki kekuatan Dewa Kilin yang dianugerahkan kepadaku oleh keturunanmu di tubuhku. Dia selalu mengkhawatirkanmu dan merasa bersalah padamu, dan bahkan keinginan terakhirnya yang dia percayakan adalah untuk menyelamatkanmu." Itu benar. Penampilannya, matanya, dan reaksi anehnya terhadap cahaya kilin di tubuhnya semuanya membuktikan bahwa binatang jurang batas ilahi yang menakutkan di hadapannya kemungkinan besar adalah yang disebutkan oleh Dewa Kilin. Salah satu yang telah berubah menjadi binatang jurang, Dewa Kilin leluhur. Di hadapan penyelidikan Yunce, mata Dewa Kilin yang berubah secara aneh masih tetap tidak responsif. Pada titik ini, Yunce telah memastikan bahwa perilaku anehnya ketika melihat cahaya kilin bukan karena kesadaran aslinya masih tersisa. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, tubuh dan jiwanya telah terkikis seluruhnya oleh debu jurang. Bagaimana mungkin ia masih memiliki kesadaran aslinya? Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa debu jurang tersebut mengikis kesadaran aslinya dan menempati jiwanya, namun tidak mampu menghapus kata Dewa Kilin dan garis keturunannya dari naluri dasarnya. Naluri untuk melindungi cahaya kilin dari ras yang sama dan keturunannya sendiri telah melampaui naluri destruktif yang didapatnya setelah berubah menjadi binatang jurang. Tidak ada waktu untuk terlalu memikirkannya. Yunce berkonsentrasi dengan sekuat tenaga dan mengulurkan tangannya. Secercah cahaya kilin yang lembut melesat, dan menyentuh binatang jurang kilin di antara alisnya. Cahaya kilin ini tidak menyerang tetapi mengandung kekuatan jiwanya. Saat cahaya menyentuh bagian tengah alisnya, kekuatan jiwa menembus tubuhnya. Binatang jurang kilin masih tidak bergerak. Jelas ia hanya perlu mengangkat cakarnya untuk mengubah Yunce menjadi debu, tetapi ia hanya dengan penuh perhatian menatap cahaya kilin di tubuhnya, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam mimpi yang tidak mau ia bangun. Li Su tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan Yunce. Tindakannya sangat berbahaya dan mendekati kegilaan. Li Su tidak bersuara untuk menghentikannya, dia juga tidak mengambil kesempatan untuk menyembuhkannya dengan keajaiban kehidupan ilahi. Ini karena cahaya terang yang sangat terang mungkin bisa memicu makhluk jurang mengerikan yang tiba-tiba menjadi tenang. Yunce akhirnya menemukan lokasi inti jurangnya dan kekuatan jiwanya menembus langsung ke dalamnya. Dewa Kilin leluhur pernah menjadi dewa jurang maut yang sejati. Dewa Kilin berkata bahwa ia sangat kuat sehingga jauh lebih kuat dari 7 dewa dari 6 kerajaan saat ini. Adapun debu jurang yang dapat menimbulkan korosi total, bisa dibayangkan betapa hebatnya itu.
Ketika kesadarannya memasuki inti jurang, kepadatan debu jurang yang tersimpan di dalamnya tak terlukiskan. Levelnya sangat tinggi sehingga melampaui semua debu jurang yang pernah bersentuhan dengan Yunce sejauh ini. Sebagai kekuatan utama kepunahan, debu jurang juga dipisahkan ke dalam tingkatan seperti kekuatan yang sangat besar. Apa yang ada di tanah kehidupan pada dasarnya adalah debu jurang tingkat terendah. Sedangkan untuk level tertinggi, tidak diragukan lagi itu adalah debu jurang primal di masa lalu yang bisa langsung melahap dewa sejati.